PBNU dan PKB mulai memanas ya di anggota DPR ya. Pansus Haji sudah mulai begitu kan ya, dan bahkan ada dugaan-dugaan yang kemudian bisa disimpulkan begitu bahwa apa yang terjadi selama ini ya kepada Pansus Haji ini, apakah temuan-temuan BPK, temuan-temuan dugaan korupsi apakah ada? Mari kita saksikan begitu kan. Nampaknya tidak hanya Caimin begitu kan ya. Soal pansus ya. Pansus Haji ya, Pansus Haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga, ada apa sih kok tiba-tiba pansus gitu, kita masih belum ya. Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyain ya, kalau perlu bikin survei sebetulnya tidak ada yang perlu. Makanya itu kami juga pikir ini apa gara-gara marah kepada PBNU terus adik saya diincar apa bagaimana, kan begitu saya pertanyaan. Jadi kita tidak tahu, kita lihat aja nanti bagaimana. Seperti Nusron Wahid ya, respon Gus Yahya soal Pansus Haji, di DPR tak kenal masalah pribadi. Nah makanya Gus Yahya mengatakan jangan lalu kemudian karena adik saya ya di Kemenak lalu kemudian buat pansus begitu kan. Tapi ya inilah realitanya begitu kan ya. Seharusnya bagi kami adalah kalau ada kakak beradik lalu kemudian yang satunya kena ada masalah misalnya, nggak usah ikut-ikutan masalah itu begitu kan. Karena ini berbeda, ranahnya PBNU dan ranahnya Kemenak itu berbeda di situ begitu. Bagi kami adalah begini ya, politiknya ya kalau masih hitung-hitungan masalah keluarga, wah ini adik saya, wah anak saya, wah ini paman saya. Ya kapan mau baju bangsa kita begitu kan? Kapan mau maju? Kalau ada pelanggaran, tindak siapapun itu begitu kan? Jangan lalu kemudian ada nuansa-nuansa yang kemudian ada lobby-lobby politik begitu. Tidak pernah ada masalah. PKB itu tidak pernah merasa punya masalah dengan Gus Ipul, dengan Gus. Ya nggak pernah ada masalah. Lihat aja di bawah itu. Struktur MWC, struktur PAC PKB, MWC NU, nggak pernah ada masalah. Apa yang mau didudukkan? Nggak pernah ada masalah. Menurut Jasilo, yang mencari-cari masalah dengan PKB justru Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Gus Ipul menjadi tokoh yang terencana membuat tim untuk merekrut PKB dengan dalih partai tersebut mulai melenceng. Saya ini kan cari-cari masalah Gus Ipul ini gitu. Cari-cari masalah lah menurut saya, dan perlu saya ingatkan warga Nahdlatul Ulama itu sudah cerdas melihat sepak terjang pemimpinnya. Mbak, artinya apa? Artinya kalau tidak ada apa-apa ngapain kita harus panik, kan begitu. Makanya saya pribadi ya nggak usahlah PBNU ya, terus kemudian kita berjalan masing-masing ya. DPR bagaimana tupoksi mereka, PBNU yang kemudian menjadi ormas ya, Islam yang dipercaya ya nomor 1 di Indonesia, kita jalani itu begitu. Kalau masalah ikut-ikutan, banyak orang yang tidak percaya lagi, dianggap sebagai politis begitu kan. Saya menganggap bahwa seperti Gus Ipul, wah hati-hati loh begitu kan ya. Jangan lalu kemudian mengambil ini buat pansus PKB dan sebagainya, PBNU dan sebagainya, saya kira agak jauh begitu. Jangan korbankan itu begitu kan ya. Jangan korbankan itu. Ya seperti apa yang disampaikan Gus Dur dulu begitu. Kalau pemerintahan ya di presiden saya ini begitu kan, lalu ada orang yang kemudian seolah-olah mengatasnamakan ke presiden ini dan itu, oke lah, tidak ada masalah. Tapi kalau PBNU yang dibangun oleh kakek saya, jangan seperti itu. Seperti PBNU nggak usahlah masalah ini begitu dikaitkan begitu kan ya, dikaitkan masalah PKB, dikaitkan dengan masalah itu. Saya kira
masyarakat hari ini tidak bodoh ya. Masyarakat hari ini cerdas-cerdas di situ begitu kan. Bagaimana yang bersifat politis dan mana yang tidak begitu kan. Nampaknya perseteruan PKB dengan dengan PBNU ya muncul sekarang ini begitu. Kalau Gus Ipul dengan Caimin sejak dulu begitu kan ya, ingin merebut PKB. Tapi pada kenyataannya ya seorang Gus Ipul kan loncat sana loncat sini begitu. Pada akhirnya ya di PKB cari hanya cari kepentingan misalnya begitu kan. Yang penting dapat ini dapat itu.